Halo para pejuang, masih di hari ke-45 belajar SNBT. Jika di video sebelumnya Mister sudah membahas tuntas tentang kombinasi, maka sekarang kita akan melihat tentang permutasi. Nah, kalau kalian melihat soal, kalian tuh harus bisa bedakan mana kasus kombinasi, mana kasus permutasi. Ciri-cirinya kalian ingat dulu di video sebelumnya. Kombinasi itu banyaknya susunan tanpa memperhatikan urutan. Atau bahasa gampangnya urutannya nggak penting. Misalnya tadi di video sebelumnya Mister contohkan bermain catur. A lawan B, B lawan A. Ya sama aja gitu kan, nggak ada bedanya. Jadi buat yang belum nonton video sebelumnya, silakan nonton video sebelumnya dulu. Nah sekarang kita bahas permutasi. Apa bedanya permutasi dengan kombinasi? Kalau permutasi bedanya dia memperhatikan urutan pemilihan. Jadi nggak bisa seenak kombinasi urutan nggak penting. Di sini urutan itu menjadi penting, gitu kata kuncinya. Misalnya, ada dua orang nih, kita mau pilih menjadi ketua dan wakil ketua. Kalau A jadi ketua, B jadi wakil ketua, sama B yang jadi ketua, A yang jadi wakil ketua, itu jelas dua hal yang berbeda. Makanya di permutasi ini urutan tuh penting banget. Gitu. Mau nggak kalian diangkat jadi ketua, tiba-tiba jadi wakil ketua? Nggak enak dong gitu ya. Atau yang harusnya jadi wakil, jadi ketua. Nggak bisa ditukar-tukar kayak begitu. Urutannya penting. Atau misalnya pada suatu lomba. Dari 10 orang akan dipilih juara 1, juara 2, juara 3. Itu kan nggak bisa seenaknya gitu kan. Yang harusnya juara 1 nggak mau dia disimpan di juara 3. Yang harusnya juara 3, ya dia senang-senang aja ya kalau dia jadi juara 1 gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah urutan tuh penting, nggak bisa ditukar-tukar gitu urutannya. Nah, maka kita lihat berbagai macam kasus-kasus dan contoh-contoh soal tentang permutasi. Seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah permutasi untuk semua unsur. Yaitu di mana ya ini tentang faktorial. 3 faktorial, 4 faktorial. Salah satu bentuk permutasi untuk semua unsur ini adalah metode pengisian tempat atau filling slot. Jadi sebenarnya filling slot itu adalah salah satu bentuk permutasi. Karena dalam menyusun angka, itu urutannya benar-benar harus diperhatiin. Nggak boleh berulang lah, dia harus genap lah, harus lebih dari sini, kurang dari segini. Itu kan benar-benar urutan angkanya diperhatikan. Jadi sebenarnya filling slot itu masuk di permutasi sebenarnya. Cuman Mister pisahin supaya kalian tidak terlalu pusing. Kalau disatuin sama permutasi, bingung dah jadi banyak. Nah, biasanya kalau yang kasus permutasi untuk semua unsur ini adalah kasus pada duduk berjajar. Misalnya bayangin, ada 3 orang nih, mau duduk berjajar. Jadi ada kursi panjang, 3 sahabat ini gitu ya, mau duduk berjajar. Ada berapa banyak kemungkinan susunan posisi duduk dari ketiga orang tersebut? Mister jelasin dulu logikanya ya. Jadi kalau misal kita ada 3 orang, misalnya aja kita namain si A, si B, dan si C. Dia ingin duduk di suatu kursi yang panjang. Maka kemungkinannya bagaimana posisi duduknya? Berjajar ya. Jadi kalau kursi panjang kan pasti dia berjajar duduknya ke pinggir. Maka kemungkinan pertama ya udah A paling kiri, B di tengah, C paling kanan. Lalu B dan C bisa tukeran tempat duduk. A, C, B. Jadi C-nya yang di tengah. Kemudian bisa juga B-nya yang duduk di ujung paling kiri. B, A, C. Nah, A dengan C bisa tukar tempat. B, C, A. Kemudian terakhir si C juga boleh duduk paling kiri. Jadi C duduk paling kanan sama C duduk paling kiri itu dua hal yang berbeda. Jelas gitu ya. Nah disitulah kenapa Mister bilang permutasi itu urutan penting. Jadi bisa C, B, A ataupun C, A, B. Nah, maka kalau kita lihat banyak kemungkinan yang terbentuk jika 3 orang ingin berjajar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan atau 6 susunan gitu ya. Nah, kalau 3 orang masih bisa dilogikain. Gimana kalau misalnya sekarang 15 orang akan duduk berjajar, berapa banyak kemungkinan susunan posisi duduk 15 orang tersebut? Yang nggak mungkin lah kita bikin kemungkinannya satu-satu. Waktu kita habis. Maka kita manfaatkan faktorial. Artinya kalau misalnya sekarang 3 orang duduk berjajar, itu sebenarnya cukup kita tulis 3 faktorial. Dengan kata lain 3 kali 2 kali 1. Jadi kemungkinan ada 6 susunan posisi. Nah, kan lebih cepat ya. Logikanya gimana, Mister? Logikanya sebenarnya mirip sama filling slot.
di mana kita punya satu kursi panjang pengen diisi oleh 3 orang. Jadi yang pertama, di kursi paling kiri ini awalnya pasti kita punya 3 pilihan. Si A boleh duduk di kiri, si B boleh duduk paling kiri, atau si C boleh duduk paling kiri. Maka ada 3 pilihan. Kemudian di kursi yang tengah, karena salah satu orang udah duduk di paling kiri, maka udah berkurang orangnya. Maka sekarang tersisa 2 pilihan yang bisa duduk di tengah. Misalnya kalau si A udah di kiri, ya di tengah. Kalau nggak si B, si C. 2 pilihan. Maka 2. Terakhir, kalau 2 orang udah duduk di kiri dan di tengah, dari 3 orang itu ya artinya tersisa 1 pilihan di kanan. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi sebenarnya logikanya tuh dari sini. Dari si filling slot ini nih bisa terjadi seperti ini. Maka gampang ya. Sekarang kalau kalian ditanya 3 orang duduk berjajar, berapa banyak kemungkinan susunan posisi duduk ketiga orang tersebut? Ya udah 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Selesai jawabannya 6 susunan. Seperti itu ya. Oke? Sampai sini cukup paham? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita baca dulu. Berapa banyak cara menyusun 5 buah rak buku dengan syarat ada 2 rak yang harus berjejer. Jadi kita bayangin dulu kejadiannya nih. Artinya kita punya 5 rak buku. 2, 3, 4, 5. Tapi sekarang plus syarat. Nggak bisa sembarangan seperti yang kasus di soal sebelumnya. Karena 2 rak harus berjejer, maka ini tuh kita anggap aja diikat sepaket. Nggak boleh sampai lepas gitu. Mereka harus saling bersebelahan. Ya, asik. Sebelahan nggak tuh? Ya, jadi diikat tuh 2 rak yang harus saling berjejer. Nggak harus yang ini, terserah kalian. Kalian mau ngikat yang ini sama yang ini pun nggak apa-apa. Terserah gitu ya. Ini kan hanya ilustrasi aja. Dengan kata lain, 2 rak yang kita ikat ini adalah 2 rak yang berjejer. Harus selalu kita buat dia berjejer, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang pilihannya cuma ada yang bisa ditukar-tukar 1, 2, 3, 4. Jadi yang posisinya bisa ditukar-tukar itu karena yang berjejer itu kita anggap satu paket, diikat, dihitungnya jadi 1, maka cuma ada 4 rak yang bisa kita geser-geser gitu posisinya. Sehingga kalau dari sini adalah 4 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24 cara. Nah, tapi kalian ingat, yang berjejer ini bisa bertukar-tukar posisi. Jadi seandainya dia bertukar posisi, maka ini nanti masih bisa disusun lagi. Dengan kata lain, yang berjejer ini adalah 2 faktorial. Ingat ya, bukan 2 karena raknya 2, tapi 2 faktorial itu kemungkinan susunan raknya adalah 2 cara. Dia di sini, atau dia bertukar gitu posisinya. Maka harus pakai faktorial ya, bukan dikali 2, tapi dikali 2 faktorial. Sehingga cara untuk menghitung total kombinasi susunan raknya, ya seperti biasa gitu ya, 24 kali 2 faktorial. 2 faktorial itu langsung aja Mister tulis 2 ya. 24 kali 2 ada 48 cara untuk menyusun si rak tersebut. Seperti itu. Jadi kalian ingat, kalau ada syarat harus berjejer, logikanya kalian ikat aja nih. Diikat jadi nggak bisa ditukar-tukar dulu. Jadi yang bisa berputar-putar 1, 2, 3, 4 nih. Boleh ditukar-tukar susunannya. Tapi jangan lupa, nanti yang diikat ini posisinya juga bisa saling bertukar-tukar nih. Ada kombinasinya juga, mereka bisa saling tukar-tukar susunan. Maka yang diikat karena di sini 2 harus berjejer, maka 2 faktorial. Sehingga total kombinasinya biasa kaliin 24 kali 2 faktorial, selesai. Seperti itu ya. Jadi ingat sekarang kalau ada syaratnya harus berjejer, artinya kalian ikat dulu nih. Kalau dia berjejernya 3 gimana Mister? Oke, kita coba ya. Kalau ini menarik ya. Artinya misalnya kalau ada 5. 3, 4, 5. Lalu misalnya 3 harus berjejer. 3 ini harus berjejer. Nah, maka sama. Artinya yang bisa kita tukar-tukar mereka jadi sepaket ya. Kita ikat dulu sepaket. Maka yang bisa ditukar-tukar cuman ada 3 rak yang boleh ditukar-tukar. Karena yang berjejer itu kita anggap satu paket, satu kesatuan. Maka 3 faktorial atau ya 3 kali 2 kali 1 langsung aja ada 6 susunan.
Nah, Mister bilang, si 3 yang berjejer ini juga bisa dikombinasikan. Posisinya bisa bertukar-tukar juga di dalam sini. Jadi, sekarang fokusnya itu ke yang 3 berjejer ini. Mereka bisa saling tukar-tukar posisi. Nah, berapa banyak jumlah yang bisa mereka tukar-tukar gitu posisinya, yang si jejeran itu. Sama, 3 faktorial. Makanya tadi Mister bilang, bukan dikali 2, tapi dikali 2 faktorial. Karena di sini tuh adalah suatu kombinasi juga. Jadi ada kombinasi dalam kombinasi juga gitulah kata gampangnya. Yaitu artinya ada 3 kali 2 kali 1. Yaitu ada 6 susunan. Sehingga total kombinasi susunan rak yang mungkin terjadi adalah 6 kali 6. Ada 36 susunan kombinasi. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa berapa aja sih yang berjejer gitu. Tergantung soal seperti itu. Oke? Sudah paham sampai sini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang ini kasusnya sama seperti soal sebelumnya. Silahkan kalian pause dulu sebentar videonya. Kemudian kalian coba kerjakan dulu. Supaya kalian cepat bisa. Pause dulu videonya ya. Oke, sudah ya. Jawabannya kalau yang sudah mengerjakan dan benar hasilnya adalah 72 kemungkinan. Nah, dari mana bisa mendapatkan 72? Kita bayangkan ceritanya. Pada soal ada si Adi, Budi, dan 3 temannya. Ya, anggap aja temannya si Cindy, Dewi, sama Eri gitu ya. A, B, C, D, E gitu biar pas ya. Dimana A-nya biar pas dia adalah Andi gitu ya. B-nya adalah Budi gitu. Nama bisa disamarkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang mereka berlima itu duduk berjajar. Nah, ini kasusnya masih berjajar. Tapi kita lihat, jika Andi dan Budi tidak mau duduk berdampingan, maka banyak kemungkinan komposisi duduk mereka. Mungkin si Andi dan Budi ini bermusuhan gara-gara klub bola kesayangan masing-masing akan bertanding gitu ya. Oke. Nah, yang ditanya sekarang bukan banyak susunan kalau Andi dan Budi berdampingan. Tapi baca baik-baik, tidak mau berdampingan. Jadi sebisa mungkin si Andi sama Budi ini nggak boleh nih berdampingan gini. Mereka nggak mau. Mereka pengen misalnya, contohnya Andi di sini, Cindy di sini, Budinya di sini, Dewi, Eri. Siapa tadi namanya? Ngarang aja nih Mister, lupa lagi. Udah ngarang nama, lupa lagi nama yang tadi Mister sebut siapa gitu ya. Pokoknya intinya antara Andi dengan Budi ini harus seperti ini. Nggak boleh berdampingan. Boleh juga misalnya Andi, Cindy, Dewi, Eri, Budi. Nah, jadi nggak berdampingan itu nggak harus beda satu space ya. Boleh juga ujung sama ujung pun nggak berdampingan. Maka gimana kira-kira ya? Kita cari banyaknya kemungkinan susunan supaya si Andi dan Budi ini nggak berdampingan. Nah, Mister punya suatu ide yang bagus. Jadi logikanya untuk mencari antara Andi dan Budi nggak dampingan adalah Mister cari dulu kemungkinan susunan jika tidak ada syarat. Jadi kalau nggak ada syarat, maka artinya di sini kombinasinya bebas, nggak ada syarat gitu ya. Kalau nggak ada syarat, langsung aja 5 orang duduk berjajar, artinya 5 faktorial. Yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau sama dengan 120 cara. Nah, ini seandainya nggak ada syarat. Si Budi sama Andi belum bermusuhan, mereka mau berbaur, semuanya boleh bebas gitu ya. Nah, yang ditanya tapi Andi dan Budi tidak berdampingan. Rada susah nih kalau kita nyari yang tidak berdampingan langsung. Maka kita coba aja kasusnya kita ubah. Andi dan Budi, mereka duduk saling berdampingan. Nah, nantinya total yang nggak ada syarat kurangin sama Andi dan Budi ketika duduk berdampingan berapa cara. Jadi kita balik cara mengerjakannya. Cari total dan Andi Budi boleh dampingan atau harus berdampingan lah ya. Nanti kalau yang nggak berdampingan, si total tadi 120 cara kurangin aja sama si Andi dan Budi yang harus duduk berdampingan. Jadi sekarang kita ganti Andi dan Budi dan 3 temannya. Andi Budi ini harus berdampingan.
Artinya kalau Andi Budi berdampingan, yang bisa kita ubah-ubah susunannya cuma 4. Dengan kata lain 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 24. Tapi kalian ingat, Andi dan Budi ini bisa bertukar-tukar posisi. Jadi 24 dikali karena Andi Budi bisa tukar-tukar posisi 2 faktorial. Atau dengan kata lain 24 kali 2, maka ketika Andi dan Budi ini harus berdampingan, banyak susunan duduknya adalah 48 susunan. Atau 48 cara, 48 susunan, sama aja lah ya. Seperti itu. Maka banyak kemungkinan jika Andi dan Budi tidak mau berdampingan, ya udah, artinya 120 cara dikurangi momen ketika Andi dan Budi ini saling berdampingan. 48 susunan. Maka ada sebanyak 120 kurangi 48, 72 kemungkinan. Atau kemungkinan susunannya lah ya. Kemungkinan susunan untuk Andi dan Budi tidak berdampingan gitu ya. Jadi kalau kita nyari langsung Andi dan Budi tidak duduk berdampingan, rada sulit sih Mister rasa gitu ya. Karena namanya tidak berdampingan itu kan bisa 1 space, bisa celahnya antara 3 space, 2 space, rada susah sih kalau dilogikakan. Maka kita balik aja, cari total kemungkinan seandainya tidak ada syarat, cari total kemungkinan seandainya Andi dan Budi harus duduk berdampingan. Ya udah, artinya kemungkinan Andi dan Budi tidak berdampingan, ya si tanpa syarat kurangin Andi dan Budi berdampingan. Itulah kemungkinan Andi dan Budi tidak duduk berdampingan. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, sama seperti soal sebelumnya, agar kalian lebih cepat menguasai permutasi semua unsur yang berjajar-berjajar begini, silakan di-pause dulu videonya, kalian coba dulu sendiri. Karena ketika kalian mengerjakan sendiri, kalian tahu nanti kesulitan kalian tuh di bagian mana. Jadi nanti kalian bisa fokus di bagian yang sulit tersebut, sehingga nanti kalau keluar soal yang sama, kalian bisa mengerjakannya lagi. Oke? Pause dulu videonya, silakan dicoba dulu. Sudah? Oke, kalau sudah coba kita baca dulu soalnya, lalu kita bahas. 5 anak terdiri dari 2 laki-laki dan 3 anak perempuan. Artinya ada 2L dan 3P. Oke, mereka mau berfoto bersama dengan berdiri berjajar dalam satu barisan. Nah, ini udah kayak gini ya contoh gambarannya. Tentukan, ini beranak cucu ya. Yang A, banyak susunan mereka berfoto. Artinya di yang A ini tanpa syarat, bebas. Susunannya mau bagaimanapun, justru ada berapa banyak nih susunannya seandainya nggak ada syaratnya. Ya udah gampang kan, ada 5 orang artinya 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya ada 120 susunan atau 120 cara. Mereka saling berjajar untuk berfoto. Gampang. Sekarang kita lihat kasus yang B. Di yang B, banyak susunan foto jika ujung kiri dan kanan berdiri anak laki-laki. Nah, artinya kalau ujung kiri dan kanan berdiri anak laki-laki, artinya di sini harus laki-laki. Di sini harus laki-laki, perempuannya di tengah. Nah, di sini ada banyak cara. Yang pertama, Mister ajarkan menggunakan filling slot aja ya. Nah, artinya kan kalau kita bikin filling slot ada 5 jajar, 5 orang. Kita startnya mulai dari yang kiri sini ya. Di yang kiri sini bisa kita isi laki-laki yang pertama atau laki-laki yang kedua, bebas. Maka kemungkinannya ada 2. Nah, di tengah sini itu adalah susunan untuk perempuan yang pertama, perempuan yang kedua, atau perempuan yang ketiga. Maka banyaknya susunan, di sini masih ada 3 perempuan, artinya masih ada 3 kemungkinan. Kalau 1 perempuan sudah di sini, maka di sini sisa pilihannya 2 perempuan. 2, dan di paling ujung sini ya udah sisanya. Kalau ini udah diisi sama 1 perempuan, 2 perempuan, maka ya di paling belakang ini tinggal sisa 1 perempuan yang manapun itu. Nah, tadi laki-lakinya sudah berada di ujung sini yang 1. Maka di ujung sini tersisa 1 laki-laki yang tidak di ujung sini, yaitu cuma ada 1 pilihan karena di sini sudah dipakai 1.
Jadi di sini adalah laki-laki yang sisanya antara laki-laki 1 atau laki-laki 2 ya, tergantung. 1 di kiri, 2 di kanan, atau 2 yang di kiri, 1 yang di kanan. Sehingga kalau kita pakai metode ini 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1, maka ada sebanyak 4 kali 3 12 susunan. Nah, ini menggunakan metode filling slot, pengisian tempat. Sekarang kita pakai metode permutasi semua unsur ya. Artinya kalau kita laki-lakinya harus di ujung, PL, maka di sini perempuannya kita cari dulu berapa banyak kombinasi perempuan yang bisa di tengahnya. Jadi antara perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3 itu bisa berapa banyak susunannya di tengah situ. Maka ya udah, khusus yang perempuan, yang P aja lah ya bisa tulisnya, itu ada 3 faktorial. Artinya ada 3 kali 2 kali 1, ada 6 cara menyusun si perempuannya. Nah, sedangkan laki-lakinya itu ada 2 kemungkinan. Laki-laki 1 di kiri, laki-laki 2 di kanan, atau laki-laki 2 yang di kiri, laki-laki 2 di kanan. Atau dengan kata lain, susunan atau banyak kombinasi dari laki-lakinya adalah 2 faktorial. 2 kali 1, hasilnya 2. Maka banyaknya susunan tinggal dikalikan saja tuh. Yang perempuan ada 6 susunan, mau kita kombinasikan dengan laki-laki yang ada 2 susunan. 6 kali 2, maka 12 susun. Nah, jadi mau pakai cara yang manapun, selama idenya atau konsepnya benar, pasti jawabannya pun sama gitu ya. Jadi di sini Mister ajarkan kalian langsung dengan 2 cara. Silakan cara yang manapun, gak ada yang salah. Yang penting kalian nyaman sama cara tersebut. Oke? Masih ada satu lagi, yang C. Yang C, banyaknya susunan mereka berfoto jika ujung kiri dan kanan berdiri anak perempuan. Nah, ini mirip seperti yang B, cuman sekarang syaratnya diganti. Yang di ujung bukan laki-laki tapi perempuan. Nah, Mister ajarkan dengan metode filling slot lagi nih. Yang pertama 3, 4, 5. Di mana kita ingat digit yang ujung dengan ujung di sini harus diisi oleh perempuan ya. Maka kita mulai dari yang paling kiri seperti biasa. Di paling kiri bisa diisi sama perempuan 1 atau perempuan 2 atau perempuan yang ketiga. Dengan kata lain, digit awal diisi oleh 3 pilihan perempuan. Nah, sebelum kita mainin digit yang di tengah, maka mainin dulu digit yang paling belakang. Di mana digit di paling belakang ini, kalau tadi 3 perempuan udah ada 1 yang berdiri di sebelah kiri, maka tersisa 2 perempuan. Artinya dengan kata lain, di sebelah kanan ini ada 2 pilihan perempuannya. Misal, kalau perempuan 1 ini udah berdiri di paling kiri, maka di kanan ini bisa diisi sama perempuan 2 atau perempuan 3. Itu yang Mister maksud dengan ada 2 pilihan. Maka di sini masih ada 2. Nah, sekarang artinya yang bisa mengisi 3 tempat ini siapa aja? 1 perempuan yang tidak berdiri di ujung kiri dan di ujung kanan. Dan 2 laki-laki yang memang harus di tengah gitu kan, nggak ada tempat lain gitu kan ya. Maka di sini ada 3 pilihan di tengah. Lalu karena udah 1 berdiri di sini, maka tersisa 2 pilihan. Dan yang terakhir tersisa di sini 1 pilihan. Ya orang yang tersisa aja gitu kan, udah diisi 4 tempat, 1, 2, 3, 4. Ya artinya orang yang sisa mengisi di sebelah sini gitu kan logikanya. Maka ya udah kalikan 3 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Maka banyak susunannya ada 36 susunan. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, Mister, kalau yang ini pakai metode permutasi semua unsur, gimana cara mengerjakannya? Ya, artinya kita coba bikin logikanya dulu. Artinya kan untuk ujung dengan ujung, itu bisa diisi oleh 3 perempuan. Maka kemungkinan atau banyak susunan perempuan yang di ujung dengan di ujung itu ada 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 atau ada 6 susunan. Nah, kemudian yang mengisi di tengah-tengah itu kan adalah 1 perempuan yang tidak berdiri di ujung kiri dan di ujung kanan. Artinya dia harus di tengah dong masuknya gitu kan. Entah siapa itu perempuannya. Dengan 2 laki-laki. Artinya banyak kombinasi yang bisa kita combine dari 1 perempuan dan 2 laki-laki adalah 3 faktorial juga. Atau dengan kata lain ada 6 susunan. Nah, sekarang ada 6 susun mau kita combine. Jadi banyak susunannya tinggal kita kalikan. 6 kali 6 ada 36
susun, selesai gitu. Itu kalau kalian pakai logika permutasi semua unsur. Sebenarnya ini dengan ini tuh sama aja gitu. Cuman beda gambaran mengerjakannya aja. Kalau yang ini mah kita coba untuk melogikakan susunannya gitu. Kalau yang ini mah ya udah langsung aja. Ini segini bisa begini susun, ini segini bisa segini susun. Maka kalau mau kita combine kalikan gitu kalau yang kanan mah. Seperti itu. Dua-duanya betul, nggak ada cara yang lebih betul atau cara yang salah. Tinggal kalian pilih cara mana yang lebih nyaman atau lebih paham untuk kalian gunakan. Oke? Sudah paham sampai sini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, Mister lanjutkan lagi ya. Nah, berikutnya, kalau tadi kita mempelajari permutasi dengan semua unsur, jadi semua unsurnya boleh ditukar-tukar, boleh diacak, boleh disusun. Sekarang kita akan mempelajari permutasi dengan sebagian unsur. Jadi misalnya nih, bayangannya adalah dari 2 orang, jangan 2 orang banget kali ya. Misalnya dari 5 orang akan dipilih menjadi ketua dan wakil ketua. Jadi nggak bisa semua unsurnya jadi ketua, atau semua unsurnya jadi wakil ketua, atau 5-5-nya jadi ketua dan wakil ketua. Nggak bisa. Jadi kita harus memilih sekarang dari 5 orang ini yang bisa jadi ketua dan wakil ketua ada berapa banyak kombinasi atau susunan. Nah, kalau misalnya tadi 2 orang, ya udah bisa si A jadi ketua, si B jadi wakil, si B jadi ketua, si A jadi wakil. Karena ingat, permutasi itu urutan penting. Ketua dan menjadi wakil itu 2 hal yang berbeda. Nah, sama seperti yang kombinasi, ada rumusnya. Kalau kalian ingat rumus kombinasi, ini bedanya cuman kalau kombinasi mah di sini ada R faktorial di bawah sini. Kalau permutasi nggak perlu ada R faktorial. Jadi lebih enak, lebih simple. Cuman N faktorial dibagi N min R faktorial. Selesai. Diingat-ingat dulu, di mana N-nya sama ya. N-nya selalu total orang atau unsur. R-nya itu adalah banyak unsur yang diamati. Misalnya kalau ketua, wakil ketua, artinya R-nya 2. Kalau ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, R-nya 4 gitu. Karena ingin dipilih menjadi 4 gitu. Oke, catat dulu sebentar. Kalau sudah kita lanjutkan lagi ke contoh-contoh soalnya. Ingat, jadi gampang nih rumusnya nggak seribet yang kombinasi. Ini tinggal N faktorial dibagi N min R faktorial. Kita lanjut ya. Misalnya kita baca dulu soalnya. Pada acara pemilihan siswa teladan diperoleh 10 finalis. Dari 10 finalis akan dipilih juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyak susunan juara yang mungkin dari 10 orang itu? Semua orang punya kesempatan yang sama gitu ya. Dari 10 orang itu punya kesempatan yang sama. Tapi kita ingat, kalau kita punya 10 finalis, cuman dipilih sebanyak 3, yaitu juara 1, juara 2, juara 3. Maka otomatis urutannya penting dong, gitu ya. Urutan penting. Karena dapat juara 1 pasti beda sama rasanya dapat juara 2, apalagi dapat juara 3. Jadi urutannya penting nih. Si A mendapat juara 1, dengan si A mendapat juara 2, dengan si A mendapat juara 3 itu adalah 3 hal yang berbeda. Jadi urutan di sini penting, sehingga karena urutannya penting, kita pasti akan menggunakan permutasi, gitu ya. Kenapa Mister selalu ngajarin logikanya dulu sih, Mister? Karena nanti di soal nggak ada yang ngasih tahu kalian ini permutasi ya, ini kombinasi. Kalian harus paham sendiri kasus mana yang tergolong kombinasi, kasus mana yang tergolong permutasi. Paham ya? Sampai sini. Maka dari 10 dipilih 3, ya udah gampang banget. 10 P3 selesai. Dimana tadi rumusnya nyontek dulu di kanan kalau masih belum hafal. N faktorial dibagi N min R faktorial. Artinya 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 kasih faktorial. Sehingga 10 faktorial bagi 7 faktorial. Ya udah hitunglah, kita selesaikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Seperti biasa, 7 faktorial coret. Sehingga 10 kali 9 kali 8. Ada 720 kemungkinan susunannya. Gak perlu
kita pikirin gitu ya. Jangan kalian pikirin, aduh seandainya ada 10 nih, lalu si yang pertama juara 1, yang kedua juara 2, jangan, udah 720 mah udah aja, percaya, tinggal silang jawabannya yang D gitu kan, udah jangan dibikin repot gitu. Oke, mudah ya tentang permutasi ini. Nah, kalau ini mudah, artinya berikutnya kalian kerjakan dulu sendiri ya. Nah, silahkan di pause dulu videonya sebentar. Kalian coba dulu sendiri untuk mengerjakan soal ini ya. Sudah? Oke, jawabannya kalau kalian benar adalah yang A. Kita baca dulu soalnya. Dari 10 calon pengurus OSIS, akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara untuk memilih pengurus OSIS dari 10 orang calon pengurus itu gitu kan. Maka di sini urutan itu pasti penting. Karena ada dari 10 itu ada namanya si A gitu ya. Si A menjadi ketua, sama si A menjadi sekretaris, sama si A menjadi bendahara, itu adalah 3 hal yang berbeda gitu ya. Nggak bisa tuh A jadi ketua atau A jadi sekretaris ya sama aja, yang penting sama-sama ngurus ya, nggak bisa. Secara job desk aja ketua sama sekretaris itu udah 2 hal yang berbeda gitu ya. Oke, jadi di sini pasti karena urutan penting kita pakai prinsip permutasi. Dimana tadi dari 10 calon akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Artinya dari 10 ini akan dipilih sebanyak 3 orang. Ya udah, artinya 10 pilih 3, 10 P3 lah. Kok kayak mirip sama yang sebelumnya gitu ya. Ya udah deh, langsung aja ya, 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial. Ya udah, 10 faktorial bagi 7 faktorial sama ya kayak yang sebelumnya ya. Artinya tadi langsung dapat 720 cara. Jawabannya makanya tadi Mister bilang yang A. Persis ya sama soal sebelumnya, cuman beda kasus aja. Makanya Mister bilang yang penting kalian tahu kapan kasus kombinasi, kapan kasus permutasi. Oke? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi. Nah, silakan kalau mau di pause dulu, kerjain dulu. Tapi kalau mau langsung mendengarkan pembahasan, silakan. Lanjutkan saja gimana nyamannya kalian belajar. Dalam satu ruangan kelas, ada 1 baris kursi. 1 baris kursi berisi 6 buah kursi. Penting bener itu ya. Kasih tahu ada satu kelas ada 1 baris kursi. Dan ruangan kelas mana yang cuman ada 1 baris kursi gitu ya. Mungkin positive thinking. Ruangan kelasnya nggak panjang kali lebar. Tapi panjang, lebarnya sedikit. Jadi harus sebaris gitu ya. Berjejer. Berapa banyak cara ibu dan anak duduk dalam 1 baris kursi? Nah, artinya kita bayangkan artinya dalam satu kelas ada 1 baris ada 6 kursi. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada seorang ibu yaitu I dan ada seorang anak A. Oke, coba kita bayangkan dulu kasus ini permutasi atau kombinasi. Jangan karena atasnya tulisan permutasi kalian bilang ini kasus permutasi ya. Hadeh gitu. Nah, kita bayangkan seandainya ibu menempati kursi yang paling pertama, anak menempati kursi ketiga, kita tukar. Anak yang pertama, ibu yang ketiga. Ini sama atau beda menurut kalian? Ibu kursi 1, anak kursi 3, sama anak yang kursi 1, ibu kursi 3. Jelas ini adalah kasus yang berbeda, gitu ya. Maka kalau berbeda, kita pakai permutasi. Banyak susunan kemungkinannya, artinya dari 6 kursi, si ibu dan anak ini akan memilih 2, gitu kan, antara ibu dan anak. Atau mungkin lebih tepatnya bukan pilih ya, akan diisi 2 orang gitu, ibu dan anak. Maka 6P2. Ya udah, rumusnya kalau lupa ada di pojok kanan, Mister sudah tampilkan. Jadinya 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial bagi 4 faktorial. 4 faktorial, 4 faktorial coret. Maka ada 30 cara untuk menyusun ibu dan anak itu duduk dalam 1 baris kursi. Selesai gitu ya. Jadi di sini asalkan kalian tahu, oh ini mah permutasi, ya udah, artinya dari 6 pengen diisi 2 kursi, 6P2, selesai, dapat jawabannya 30 cara. Seperti itu. Oke?
Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau tidak, kita lanjutkan aja langsung ya. Masih dengan soal yang mirip, tapi sekarang kita ganti soalnya gitu ya, modifikasi. Dalam satu ruangan ada 5 baris kursi. Jadi sekarang kursinya nggak cuma sebaris, ada 5 baris kursinya. Sama, satu baris berisi 6 buah kursi. Berapa banyak cara ibu dan anak duduk dalam satu baris kursi? Tapi lihat, syaratnya mereka harus duduk di baris yang sama. Jadi nggak boleh tuh si ibu duduk di baris yang pertama, anaknya duduk di baris yang kelima. Nggak bisa, itu nggak masuk syarat artinya gitu ya. Artinya, coba kita bagi lagi kasusnya. Kita cari dulu kemungkinan duduk di baris yang sama. Jadi, ada berapa banyak kemungkinan untuk ibu dan anak itu duduk kalau masih di satu baris yang sama? Yaitu, ya tadi kan, 6P2 gitu kan. Dari 6 kursi yang ada di satu baris, pengen diisi 2. Tadi 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial, langsung aja lah ya. Tadi dapat hasilnya 30 cara. Nah, 30 cara ini untuk mereka duduk di satu baris. Nah, sekarang logikanya kursinya ada 5 baris. Ya udah, artinya banyak caranya, tinggal 30 dikali, kalau satu baris aja 30, ya artinya kalau 5 baris 30 dikali 5. Maka ada 150 cara ibu dan anak itu duduk dalam satu baris kursi yang sama. Jadi dalam sebaris itu ada 30 cara. Anggap aja misalnya dia mundur ke baris kedua, ada 30 cara. Dia mundur lagi ke baris ketiga, ada 30 cara. Mundur lagi ke baris keempat, 30 cara. Mundur lagi ke baris kelima, 30 cara. Ya udah 30 kali 5, 150 cara. Selesai kan? Logikanya seperti itu. Jadi jangan dipikir terlalu ribet gitu. Simple aja gitu cara berpikirnya ya. Nah, berikutnya Mister ingin mengajarkan kalian tentang permutasi siklis dan permutasi unsur yang sama. Ini tuh yang terkenal tuh kalau di soal SNBT. Misalnya banyaknya menyusun huruf dari kata Bandung. Ada bisa berapa banyak susunan tuh kalau diubah-ubah susunannya. Itu permutasi unsur yang sama. Kalau siklis itu yang duduk melingkar. Itu Mister sering lihat banget tuh soal-soalnya duduk melingkar, duduk melingkar. Tapi Mister lihat durasinya udah rada-rada panjang nih. Mungkin kalian juga udah rada jenuh nih belajarnya gitu ya. Jadi kita ambil break dulu sejenak gitu ya. Silahkan kalian refreshing dulu gitu ya, jalan-jalan dulu sedikit gitu ya. Jangan daripada duduk mulu gitu. Atau mungkin next sambil nonton video sambil treadmill gitu, sambil lari gitu ya. Gitu ya. Jadi kalian ambil break dulu sejenak. Nanti kalau sudah tayang videonya antara hari ini atau besok, Mister usahakan selalu secepat mungkin setiap video selesai diedit, Mister langsung share ke kalian. Gak mungkin Mister sengaja lama-lamain karena Mister tahu waktu kita nggak banyak gitu ya untuk belajar gitu ya, semakin menyempit. Oke, jadi kalian ambil break dulu. Nanti kalau sudah ada videonya silahkan ditonton lagi, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang permutasi siklis dan permutasi unsur yang sama. Setelah itu materinya selesai. Seperti biasa Mister sudah menyiapkan beberapa soal-soal SNBT tentang permutasi kombinasi. Nanti kalian bisa kerjakan mandiri, lalu kita bahas lagi di video berikutnya. Oke, Mister cukupkan dulu sampai sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata seperti biasa Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah, sampai ketemu di video permutasi berikutnya.